Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1-2. Tertulis demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama berabad-abad, para pelaut, juga para penjelajah zaman dulu, mengarungi samudra, menjelajahi benua, dengan memandang bintang-bintang di langit, matahari dan bulan. Mereka menjadikan langit sebagai patokan. Walaupun di era saat ini ada peta digital, tapi benda-benda di langit masih juga seringkali dijadikan patokan. Dalam kehidupan kita, saudara, patokan kita, pandangan kita, hendaknya kita arahkan ke sorga. Pandangan kita arahkan pada kekekalan. Mata kita arahkan kepada Kristus, sehingga langkah dan tindakan kita di bumi ini tidak menyimpang dari rancangan dan kehendaknya. Dalam surat Kolose 3 ayat 1-2 ini tertulis, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita semua yang percaya telah disatukan secara rohani dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kuasa kebangkitannya, maka fokus kita, pandangan kita, patokan kita bukan lagi pada dunia ini, tapi pada sorga, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini dinyatakan bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah, jangan kita bingung, saudara, sebab kita mengerti tentang pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai orang-orang yang percaya, yang telah ditebus, dikuduskan, dibangkitkan bersama dengan Dia, maka fokus kita adalah mencari perkara yang di atas. Kita memandang surga. Nasihat atau perintah untuk mencari perkara yang di atas, bukan perintah atau nasihat untuk kita mengabaikan tanggung jawab kita di dunia ini. Tapi maksudnya adalah supaya kita menyelaraskan hidup kita, nilai-nilai, pandangan kita, tindakan kita, keputusan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, selaras dengan standar sorga. Di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Di Jepang ada juga JIS. Di Amerika Serikat ada ANSI. Dan di berbagai negara ada juga standarnya tersendiri untuk mengatur kualitas produk, jasa, dan berbagai hal lainnya. Dan perlu kita sadari, saudara, bahwa secara pribadi, secara rohani, hidup kita harus selaras dan sesuai dengan standar sorga. Kehidupan saudara dan saya tidak didefinisikan atau tidak dipengaruhi lagi oleh
apa yang menjadi standar dunia ini. Sebab kita memiliki nilai-nilai sorgawi yang harus kita ikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan pikiran kita, pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan fokus kita kepada sorga. Kalau saat ini pikiran kita dikuasai oleh berbagai hal yang berasal dari dunia ini, yang membuat kita melenceng atau menyimpang dari patokan sorgawi, mari kembali selaraskan hati dan pikiran kita dengan nilai-nilai firman Tuhan. Selaraskan dengan kehendak Tuhan dan turuti apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan untuk berjalan searah dengan kehendak-Mu, untuk selalu berpatokan pada nilai surgawi, untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, peka pada keinginan-Mu, dan senantiasa mentaati apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa buat situasi bangsa kami, agar Tuhan melimpahkan damai sejahtera-Mu, ketenangan di hati setiap orang. Berikan sukacita, berikan pertolongan, berikan kedamaian bagi bangsa kami. Berkatilah juga bangsa Nepal yang dilanda bencana baru-baru ini, agar Tuhan juga menghiburkan, menguatkan, dan memberikan pertolongan bagi semua orang yang terdampak. Berkati semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang mengenal Engkau, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah kuasa-Mu bekerja. Engkau menilik setiap kami satu persatu dan menyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.